Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam Sermon Today. Dan renungan kita pada hari ini kita ambil dalam Kidung Agung pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Ayat yang kedua saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku tetapi ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini saya beri judul Jangan Biarkan Terlambat, yang akan menitik beratkan pada ayat yang ke-6 dari Kidung Agung pasal yang kelima. Di situ dikatakan, kekasihku bukakan pintu. Kekasihku, ku bukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disahutnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah dalam novel remaja yang akan saya ceritakan secara singkat kepada Bapak Ibu Saudara semua. Menceritakan perjalanan persahabatan yang unik antara seorang yang bernama Joyce dan Raymond. Joyce dan Raymond ini bersahabat lama, tetapi mereka seringkali bertengkar, baik karena hal yang sepele sampai mereka mulai bertengkar soal keluarga mereka masing-masing. Suatu saat Joyce sakit, tetapi Raymond mulai disibukkan dengan pekerjaannya karena ia berpikir pasti Joyce akan segera sembuh kembali dan akan kembali mendatangi dia dan kembali bisa berteman dan melanjutkan persahabatan mereka. Namun tidak disangka tidak lama kemudian Joyce meninggal. Setelah Joyce meninggal, suatu waktu Raymond membaca buku harian Joyce dan barulah ia tahu bahwa ternyata Joyce merindukan kebersamaan persahabatan mereka di saat-saat terakhirnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung ini memiliki bahasa puisi yang agak vulgar karena berbicara tentang relasi antara pria dan wanita, yang oleh beberapa penafsir akhirnya digambarkan sebagai relasi antara Tuhan dengan umatnya, dengan kita semua, dan juga dapat ditafsirkan mengena kepada relasi antar sesama manusia. Kekasih di sini dikatakan terlalu lama menunggu di luar pada ayat yang kedua, tetapi si wanita terlalu malas untuk segera membukakan pintu pada ayat yang ketiga sampai yang kelima diceritakan. Akhirnya si kekasih itu pergi di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan selanjutnya di ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa sang wanita mulai mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan. Dan rindunya menjadi sia-sia walaupun kualitas rindunya sangat dalam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi kita dengan Tuhan kadangkala demikian juga. Kita terlalu sibuk dan kadang kita akhirnya melupakan Tuhan di sepanjang hari mulai dari pagi hingga malam. Ketika kita bangun tidur, mungkin kita bangun kesiangan, akhirnya kita terburu-buru untuk melakukan kegiatan
sampai malam sudah larut, akhirnya karena kita kecapean, kita akhirnya tertidur pulas tanpa ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitu yang terjadi hari demi hari, hari demi hari. Akhirnya kita mulai menyesal saat timbul kerinduan yang dalam, yang mungkin ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan, hal-hal yang perlu kita utarakan di hadapan Tuhan. Akhirnya kita merasa seolah-olah Tuhan itu jauh, sehingga akhirnya kita merasa sendirian dan merasa ditinggalkan. Padahal sebenarnya bukan Tuhan yang jauh daripada kita, saudara, tetapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Bahkan tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan hal-hal yang mungkin menurut kita lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku, marilah saat ini kita membuka hati kita untuk merespon panggilan Tuhan saat ini, hari ini. Jangan biarkan Dia, jangan biarkan Tuhan menunggu terlalu lama, menunggu kita yang sebagai manusia ini dalam segala kesibukan kita, dalam segala mungkin kita dalam keadaan malas untuk bersekutu atau untuk mengambil waktu secara pribadi dengan Tuhan. Dia terlalu lama untuk menunggu kita. Kita terlalu disibukkan dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menurut kita penting, padahal sebenarnya sumber dari segala sesuatu itu adalah Tuhan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, disitulah Tuhan memberitahukan segala hal-hal yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan di sepanjang hari. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan. Kitab Kidung Agung juga menggambarkan, tadi saya katakan bisa juga ditafsirkan sebagai hubungan antar sesama kita manusia. Nah, saudaraku, dalam hubungan antar sesama kita juga, jangan biarkan kita terlambat karena kita terlalu menikmati kesendirian kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan-urusan kita sendiri, sehingga kita tidak membangun hubungan dengan sesama, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga kita terlambat untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang bahkan mungkin keluarga kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Karena saudaraku, kita tidak akan pernah tahu kapan saatnya orang-orang tersebut atau orang-orang yang kita kasih itu akan tetap tinggal dengan kita. Bisa saja mereka tiba-tiba pergi karena beberapa alasan, atau bisa saja mereka terpisah dari kita. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya, dan akhirnya kita hanya bisa menyesal karena waktu itu sudah terbuang percuma dan kita tidak menyisihkan waktu untuk orang-orang yang sebenarnya perlu untuk kita sisihkan waktu untuk mereka, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang yang mungkin memerlukan kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Jangan sampai kita terlambat dan akhirnya kita menyesal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sesama kita adalah harta yang paling indah. Jadi marilah kita menikmati kebersamaan kita dengan mereka. Nikmatilah kebersamaan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan nikmatilah kebersamaan dengan orang-orang di sekitar saudara, dengan keluarga saudara, dengan sahabat saudara, dengan orang-orang yang perlu bantuan saudara. Nikmatilah kebersamaan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Jangan sampai kita menyesal. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih buat hal-hal yang baru yang Kau karuniakan bagi kami. Kau ingatkan kembali kepada kami untuk bisa menyediakan waktu yang spesial, waktu yang terbaik untuk kami dapat membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan
Engkau mengingatkan kembali kami untuk bisa menyediakan waktu untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, biarlah kami bisa juga menjadi berkat dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, membimbing kami di sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang hari ini, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.